Pagi hari ini Tuhan Kau persiapkan setiap kami ya Bapa. Di mana hari pertama di bulan Februari ini, di minggu pertama di bulan Februari di tahun 2026 ini Kau persiapkan kami Tuhan. Sungguh Bapa, buka setiap ruang hati kami untuk boleh menerima akan kebenaran firman-Mu, dan kami siap diberkati Tuhan. Buka Tuhan, buka ruang hati kami. Sucikan dan kuduskan anak-Mu ini Tuhan. Layakkan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami. Dan demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur bagi hari ini dan selamanya. Haleluya, haleluya. Setiap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Kami persilakan duduk. Monggo sedaya pinara dateng ngarsanipun Gusti. Shalom. Shalom alaikum. Shem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini adalah pagi yang sangat luar biasa ya. Pas tanggal 1 bulan 2 2026 ya. Kita awali benar-benar di bulan kedua di tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri kita menerima berkat Allah melalui perjamuan kudus ini. Semakin dibuka dan disingkapkan semua yang terselubung hingga kita siap diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Yuk dibuka Alkitabnya di surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 ya. Ya. Ini lektor kita bersiapkan 1 Korintus 11 23 sampai 26. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing, yang mungkin buka HP juga boleh, langsung Alkitab juga nggak apa-apa. Monggo Pak Wid, pakai mic Pak Wid, sampun. Oh sudah kenceng. Iya Pak, monggo. Surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang kumeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang sudah membaca dan menyimpan kebenaran firman itu di dalam setiap hati kita pagi hari ini. Dan jauh lebih berbahagia ketika kita melakukan kehendak Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats kita ada di ayat 26 ini ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Nak main-main dengan perjamuan kudus, sekalipun kita hampir setiap bulan ya. Kalau di rumah kami setiap Kamis kita selalu mengenang pengorbanan Kristus ini ya. Nah, ini mengingatkan setiap kita bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena baiknya kita, bukan karena gagahnya kita, bukan karena kayanya kita, bukan karena sempurnanya kita, tetapi ini adalah kasih dan anugerah Tuhan. Yang Uti, shalom yang Uti, I miss you. Aduh, yang Uti sehat ya. Monggo Binara.
Amin, haleluya. Saya lanjutkan ya. Kita ini bahwa pengorbanan Kristus, hidup kita diselamatkan bukan karena kita, saya ulangi, bukan karena baiknya kita, bukan karena gagahnya kita, bukan karena kayanya kita, bukan karena sempurnanya kita, tetapi semua ini adalah kasih dan anugerah dari Kristus. Kalau kita dipanggilnya, kalau kita dipakainya, benar nggak? Ada pujian yang lama banget, tetapi seringkali pujian ini hanya lip service buat kita, hanya di bibir saja. Bukan karena kebaikan, bukan. Ini lagu ini diciptakan, ada penciptanya mempunyai satu latar belakang bahwa hidupnya bukan hidup yang berkenan, hidupnya hidup yang bukan layak di hadapan Tuhan, hidupnya sudah sangat rusak, hingga dia ciptakan lagu ini bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan perjamuan kudus ini, ya, kalau kita ke gereja, ini saya mau ingatkannya, itu karena kita mau datang pada Tuhan dengan segala kerinduan kita, dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Itu kalau kita datang di dalam ibadah minggu, kita datang kepada Tuhan, ya. Kan ada pujiannya, ya kan? Ku datang Tuhan, kita datang ke Tuhan. Tetapi kalau perjamuan kudus pada saat ini kita ada di komuni, itu undangan Allah untuk kita, undangan raja di atas segala raja, untuk kita boleh duduk semeja dan sehidangan dengan Allah Bapa, dan hidangannya itu adalah anaknya sendiri. Bisa dibayangkan, bener nggak? Jadi jangan main-main dengan perjamuan kudus. Jadi ketika Pak Yon doakan saya ini mulut saya sudah hampir gini, nggak sanggup ya. Saya setiap bulan loh ini. Saya kalau di rumah jujur saya itu nggak berani beneran, bukan nggak berani tapi belum siap untuk memimpin itu. Karena ini bukan hal main-main gitu. Saya bergumulkan sungguh, duduk semeja dan sehidangan dengan Allah loh. Bukan hal yang gampang, kan sering saya saksikan, bener nggak? Dengan manusia jauh rempongnya. Bapak Ibu bener nggak sih? Iya kan? Dulu saya tuh, bapak saya itu kalau makan malam itu pasti jam 6 sore. Lebih, kalau ibu saya nyiapin makanan telat, lebih meja dibalik. Kakek mangan-manganan buyar. Pergi bapak saya, beneran ini bapak saya begitu kan. Pergi beliau ke restoran makan sendiri di sana. Kalau di atas jam 6. Jadi kalau udah jam 6 sore itu saya itu saking kepinginnya supaya mejanya nggak dibalik, saya sudah duduk di situ. Saya sudah duduk di meja. Terus aku kira welek toh. Wis ireng pesek rambutnya keriting ya. Cepet-cepet atus rambutku tak kelemis no ngene iki. Terus saya duduk hampir setiap sore. Saya udah duduk di situ, terus bapak saya gini, "Duh, alanduk cahayu." Cak pesek, wis lungguh ning kene gitu ya. Saya panggilannya pesek karena hidup saya pesek gitu. Kalau Mbak Yu saya almarhum yang nomor 2 itu saking eleke diceluk lele, mergo elek gitu ya. Duduk supaya bisa makan. Dan piring yang dipakai bapak saya enggak ada satu orang pun yang boleh pakai. Khusus buat bapak saya. Selesai makan ibu saya pasti ambil, dia cuci sendiri, sebelum nyuci sudah godok air, dicuci, dilapi, terus disirami banyu panas kemana, dilapi mana, dibungkus serbet, disimpan sehari 3 kali. Itu dilakukan ibu saya. Halo istri-istri di sini ada yang seperti itu? Saya nggak angkat tangan karena saya tidak seperti itu. Ada? Ini ibu saya lakukan loh buat bapak saya. Nggak main-main beneran loh. Jadi ketika saya menikah, Pak Yuan makan, ngambil piring sembarangan, bae aku ambek mbokku wis mbokku cilik elek ireng pisan tak cuwiprit ngono lek ngamuk jan kaya lombok empling kae lho. Nduk gelengan mana kuwi pantes saya gitu kan. Saya ya santai ya pantes ngono kuwi ora pantes sampai dia belikan sendiri ini. Saya nggak telaten. Ini manusia loh, manusia saja loh, hidangan aja seperti itu.
harus duduk, harus ini gitu. Jadi ketika saya bapak saya sudah mulai gleor-gleor, maaf ya, punya bil gitu, jadi makan di rumah sudah nggak teratur, saya tuh malah seneng, bahagia, lepas dari segala aturan itu. Saya duduk di apa gitu, rumah saya kan loteng, jadi ning undak-undakan ini aku lowo menguangan ambek mangkok wes tanganku, terus aku nek memang karena sing nyeneni wes semena. Itu manusia bener ya. Ini Yesus yang mengundang kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh, betul ya? Ya kan? Kan pernah saya saksikan, wis lali apa piye ya toh. Saya pernah diajak mama mertua saya itu, adiknya menikahkan anaknya di Jakarta. Salah satu yang diundang waktu itu Pak Harto, inget ya, Pak Harto dan Pak Sutrisno waktu itu presiden dan wakil presiden. Jam 7 acaranya, kami datang jam 3 karena semua harus diperiksa, susunya Mbak Ei diperiksa, ininya diperiksa, tempat duduknya diperiksa. Oh iya gitu, ada cilik-cilik ya, melayu-melayu tok ngono. Ambek aku tak menengok. Iya Mbak, Daud sudah diem kok ini Mbak. Kan keluar masuk lewat zaman segitu X-ray itu kan bunyinya beater. Kok bunyi terus ya Mbak? Sabuk Daud ya, iya wis meneng wis. Terus duduk, aduh tegang sekali, nggak enak gitu loh ya. Ini undangan seperti itu, penuh kasih, kita diingatkan ini anugerah, kita diundang semeja dan sehidangan dengan Allah. Sungguh kita bersukacita, ya, kasihnya memancar dalam hidup kita, maka kita harus bisa bersyukur. Tuhan, aku masuk di dalam perjamuan ini karena undangan Allah. Kuduskan, sucikan, perkenankan kami Tuhan, sehingga kami boleh ikut di dalam bagiannya. Setiap kali kamu, setiap kali aku, setiap kali Bapak Ibu semua jemaat makan roti ini dan minum cawan ini, kamu Bapak Ibu dan saya memberitakan kematian Yesus. Selalu mengingatkan, kadang kene dielingno, lah ora apa-apa, perjamuan penulan ben sasi mesti enek, minggu pertama enek. Gampang engko melu sasi ngarep jek iso ya nek umur sampean sampai sasi ngarep. Dan nek pertengahan sasi moro innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dari tanah kembali kepada tanah, yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada Allah. Kalau kita kembali ke kerajaannya Allah, ya, terus mulai ditakoni, nyapa sasi wingi kok ora melu perjamuan eleh, gampang no to, ya. Ya nek pasti ngono Yesus sendiri. Kasihnya tidak terbatas. Oh nah, ora apa-apa rini nduk, wis ora apa-apa yuk mlebu ke rumah Bapa. Lah nek sing mara nampani awake dhewe kuwi mau malaikat. Terus Gabriel bilang gini, "Enggak, kamu ndak setia." Waduh, baten. Ini ndak setia. Aduh, ya. Ayo kita bener-bener diingatkan bahwa perjamuan kali ini itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita koreksi diri, Tuhan, layakan dan kuduskan aku Tuhan. Melalui perjamuan ini, aku ini loh memberitakan kematianmu, aku ini loh memberitakan kebenaranmu, aku ini loh memberitakan keselamatanmu, hidup baru. Ya, amin. Orang yang hidup baru itu bukan berarti terus karena ini tahun baru jadi kabeh terus moro diganti, bojo ganti, suami ganti, istri ganti karena baru, enggak. Tapi hidup kita yang lama kita tinggalkan, ya. Maaf loh ya, jangan tersinggung karena kita memang harus hidup baru. Adapun kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Di mana? Di dalamku, di dalam Bapak Ibu. Kristus yang hidup, yang bertahta. Undangan ini bukan undangan yang main-main dan tidak semua orang masuk dalam undangan ini. Sungguh-sungguh ayo kita introspeksi diri.
Tuhan, ini loh aku yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kesalahan, yang terus mendukakan hati Tuhan. Tetapi layakkan aku ya Tuhan. Pasti Tuhan akan melayakkan. Kita koreksi diri, ayat 28. Ayat 28. Ya. Ada ya Linda. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji orang lain. Enggak ya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Menguji dirinya sendiri, nggak perlu uji orang lain, nggak penting. Paham ya? Diri sendiri kita sedih dengan Tuhan ini loh, pemberesan. Ya, itu paling penting, benar nggak? Contoh gampang ya, maaf ya, saya tidak merendahkan cara gaya mengendara di kota ini, enggak. Tetapi yang saya temui hampir 90% yang bawa motor, mobil itu dari bahasa tubuhnya menunjukkan kamu yang harus ngerti aku, bukan aku yang ngerti kamu. Tahu nggak? Bener nggak? Contoh berkali-kali, saya ini kan mau dari arah selatan mau ke rumahnya Pak Basa itu kan harus ke utara, ini jalan besar ini, terus saya kan mesti harus belok kiri. Nah ternyata dari arah barat gini ada mobil, otomatis saya kan ngalah karena dia harus keluar dulu, bener? Ya dong, kan saya harus berhenti kan, supaya dia bisa nyebrang lalu saya masuk gang itu. Ya, saya berhenti. Mobil yang dari arah barat ini dia itu mau ke selatan, otomatis saya kan berhenti minggir. Kocoi dibuka terus nggak dalengi padahal saya udah mikir gitu loh. Lah jalan segitu gedenya ini kan menunjukkan bahwa dia yang harus dimengerti orang lain, bukan dia harus ngerti orang lain. Menguji diri sendiri salah satu adalah bagaimana kita bisa mau mengerti orang lain, baru nanti orang lain akan tersedot untuk mengerti kita. Bener nggak? Loh iya. Apa maneh sing numpak maaf lo ya. Ya anjane aku nek dino iki ora iso tuku, nek mben mungkin aku iso tuku pecik. Wong ora ngaku ngene gadine. Saya itu mau keluar gang rumah saya. Wes mandek lho aku, ya astagfirullahaladzim, aku sampeyan ya Allah ya Gusti aku. Saya itu sudah berhenti. Dia yang kaget karena kenceng, ngerem dhewe, ngepet dhewe. Mbalik aku ki dipeloroki ngandek ning ngarep mobilku. Perasaan aku ki mau yo mandek, yo gak mlaku. Itu ya. Tuhan Yesus, jadikanlah diriku mengerti diriku sendiri Tuhan. Seandainya Tuhan Kau tidak ada di dalam hatiku, ya kamu tuh saya jane hatiku ya semermet jangkrik, aku ya Surabaya rek. Iso aku ngono iso, tapi aku kan tidak mengerti diriku sendiri nanti ya kan. Iso aku modut ngene ya kan. Kamu ngerem sendiri. Ya itu orang itu. Lucu gak sih? Bener gak? Pernah gak menemui yang begitu? Sering ngono loh. Atau Anda sendiri yang seperti itu? Bener gak? Nek kamu nurutin cetek kanan. Tak delok terus Pak Yuhan salib penpo ngarepe tak kanane ojo kon kok diploroki loro ati jare Pak Yuhan ngono. Itu ratingnya kanan loh, tapi bahasa cara nyetirnya aku bisa baca dia itu kiri gitu. Terus Pak Yona lah kowe lak mesti ngomong kaya wayang wong kae lho, Janoko nari jemblang-jembleng rating kanan menggok kiri. Wes ora usah. Lah saya ngotot enggak, aku mau kasih tahu kasihan nanti kalau kendaraan lain yang enggak ngerti. Akhirnya Pak Yuhan nurut disalib tapi pelan, terus saya buka kaca. Mbak, ratingnya kanan. Rating sampean Mbak kanan Mbak. Sampean saya digitukan. Loh itu orang yang mau dimengerti tapi tidak mau mengerti orang lain. Itu kalau di luaran.
Tapi kalau di dalam lingkup kita, itu kan yang ekstern, yang di luar, yang intern, yang di dalam. Kadang kita menuntut pasangan kita untuk mengerti kita, padahal kita nggak mau mengerti dia. Contohnya kau mau lo eling apa ora, aku dikongkon nyediakno piring kowe emang lo, ambek ibuku emang lo. Ya kan? Ayo introspeksi diri, menguji diri sendiri, ya. Cobalah untuk mengerti orang-orang yang ada di sekitar kita. Berdamailah dengan orang di sekitar kita. Nah, sebelum bisa berdamai dengan orang sekitar kita ini, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Amin. Bisa berdamai dengan diri sendiri. Aku jane ya wis iso lho, Bu. Aku ya wis mara penyembahan ngono kae ya wis iso sampai ping 2000, 3000 aku iki ya iso. Sedina iki 8 jam aku mek penyembahan tok. Haleluya, haleluya. Ning sebelah omahku iki mara-mara gawe sondoreke iki lho. Doang ngono terus piye to ndak semremet ning ati ngono kae. Ngono ya. Aku usah semremet. Saya itu punya tetangga, maaf ya, maaf. Anyar-anyaran nyicil salon gede-gede sampe niki. 5:30 pagi dibunyikan sama dia. Baru on off-nya tok. On ngene wis doang gitu. Kayak kamarku cedek loh. Marah enggak? Marah lah. Tapi saya bilang, Tuhan aku enggak mau marah. Buat saya ini mengingatkanku, karena aku bangunnya kesiangan. Biasanya 3:30 udah bangun, ini 5:30. Terima kasih ya Tuhan, gitu ya. Terus bunyi, gitu. Salonnya gawedi. Lah, dia itu sukaannya karaoke. Kayak nek nyanyi orang gak kunci C, ngono ya Mas Iri ya. Oh ya kan nek kalau musik ini kan kunci C, kunci D, gitu, kunci F gak, ada yang kunci pepet. Iya. Nyanyinya itu kayak senengannya lagunya Didi Kempot kuwi lho. Kengerindu hati kelingan kowe sing tak apa Pak? Bisa enggak Pak? Alah, kok lupa. Iku tapi musiknya kemana, dia kemana gitu loh, gak harmonis banget gitu loh. Nyanyinya ke sana. Aduh, Tuhan tolong. Besok malah jam 7 malam engon mana. Oh Tuhan terima kasih Engkau ingatkan daku untuk doa malam Tuhan. Saya enggak tegur, enggak apa-apa ya sudahlah. Mari ngono nyetel Iwan Fals. Pak aku no KSO 2 kelingan sing ora-ora ya to. Jaman nom-noman kuwi paling seneng ambek Iwan Fals. Enek kene sing saumuranku ora ngerti Iwan Fals. Ngertos nggih Pak buat Iwan Fals? Gak ngerti Iwan Fals, Didi Kempot. Udah, siapa? Pak Widyo. Kenal nggak? Tahu nggak? Pernah dengar lagunya Iwan Fals nggak? Jalan gelap yang kau pilih, Pak Edi, ya Pak Edi ya. Penuh lubang dan mendaki, gitu ya. Maafkan aku, ngono ya kebayang temen nek apik ngono gak apa-apa ya. Wis nyanyi jalan gelap yang kau pilih, lampu mati bae wong iku. Lagune ning ndi, dek ning ndi. Aduh, gitu ya. Saya hanya berdoa begini, Tuhan. Jika Tuhan lalukan cawan ini daripadaku, lalukanlah Tuhan supaya tidak marah. Saya buka pagar, dia ada di depan. Halo Bu Yuan, halo gitu. Aduh, pinter sekali lo nyanyinya, enak, mantan LC ya, gitu. Terus dia gini-gini. Anu dulu Bu saya LC di Bali, makanya pinter ya lagunya enak-enak loh. Iya Bu lagunya yang enak, saya gak tahu lamanya disetel. Lama ya Yuan ya, lama banget gak disetel. Sekali waktu dia mau setel, Mas Bre mau tidur. Saya pakai kuasanya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus mati. Pas setel, lah dia pakai mic gini kan ngomongnya, otomatis dari rumah saya kedengeran. Loh nyapa iki kok ora gelem muni, mateni pet. Haleluya. Makanya harus bisa menguji diri sendiri. Pemberesan dengan Tuhan. Baru setelah kita beres dengan Tuhan,
orang lain akan bisa mengerti kita. Jangan sungkan, jangan malu. Loh, sampe kok berubah, Bu? Napa sampe kok berubah ngene, Pak? Kok jadi gini? Ketemplean apa? Kesambet tekan ndi sampean mau apa? Liwat ringin kulon tekali kono. Makane kowe saiki kesambet ngono. Karena Roh Kudus yang mengubahkan kita. Hari ini perjamuan kudus kita mengingatkan kita. Ayo kita lebih introspeksi diri. Siapkan hatimu. Kalau memang kita ada kekeliruan, kalau memang kita ada kesalahan, kalau memang kita lagi benar-benar tidak berkenan, pemberesanlah dengan Tuhan. Karena hanya satu-satunya Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada satu orang pun yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Kristus Yesus. Itu pilihannya Tuhan untuk kita masuk di jalan kebenarannya. Itu undangan Tuhan ketika kita masuk dalam komuni perjamuan kudus kita pagi hari ini. Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan tubuh jiwa rohmu untuk masuk di dalam undangannya Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini, pemberesanlah dengan Tuhan. Saya pun pemberesan dengan Tuhan. Ampuni hambamu ini Tuhan, dengan segala kekeliruan, kesalahan, perbuatan yang tidak layak di hadapan-Mu, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Engkau sucikan, Kau kuduskan kami Tuhan, untuk boleh duduk semeja dan sehidangan dengan Allah. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami. Layakkan kami, layakkan kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Mungkin ada di antara kita yang baru 21 jam yang lalu, mungkin sehari, 2 hari, 2 minggu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, masih menyimpan marah, masih menyimpan sakit hati. Hari ini pemberesanlah dengan Tuhan. Bapak, ampunilah anakmu ini Tuhan, sucikan dan kuduskan anakmu ini Tuhan, untuk boleh masuk dan Kau layakkan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Hati kami rindu Tuhan untuk Engkau dengar setiap doa kami pagi hari ini yang sudah melakukan pemberesan. Roh Kudus, katakan, doakan orang-orang terkasih. Mungkin mereka sedang jauh dari Tuhan, mungkin dia tidak jauh dari Tuhan, tetapi secara fisik dia jauh dari kita. Doakan Yesus dekat dengan mereka. Bapa, aku mengasihi orang-orang ini Tuhan. Dekatkanlah dia terus dengan-Mu Kristus, dan jauhkanlah dari segala pencobaan, dan tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu orang-orang yang aku kasihi ini Tuhan. Mungkin saat ini dia tidak ada di sebelahku, mungkin secara fisik dia tidak dekat denganku, tetapi Yesus dekat denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kita yang ingin mendoakan saudara kita yang sakit, saudara kita yang berbeban berat, saudara kita yang mengalami keterpurukan. Pagi hari ini siapa yang terlintas di dalam pikiranmu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan? Doakan orang-orang terkasih. Hamba-Mu yang ada di depan ini terbatas untuk tahu, tetapi Roh Kudus tidak ada batasnya untuk mendengar doamu. Naikkan doamu Tuhan. Aku mendoakan orang-orang yang aku kasihi ini Tuhan. Dia yang sedang sakit, dia yang sedang bermasalah, dia yang sedang berbeban berat, dia yang sedang menghadapi pergumulan. Hari ini aku naikkan doa ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Kau menyelesaikan dalam nama Yesus. Bapa, setelah Kau membereskan setiap dosa dan kesalahan kami sungguh yakin dan percaya bahwa saat ini Kau sucikan kami, layakkan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Dengan lembut kami undang bangkit berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Dengan iman, dengan iman, oh jangan pernah Kau lepaskan Tuhan. Lebih dalam lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, jangan pernah Kau lepaskan. Seruhan anak-anak-Mu di tempat ini. Pada pagi hari ini layakan dan kuduskan Tuhan. Juga hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus, Kau sucikan dan Kau kuduskan. Kami undang majelis yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk ada di bagian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan duduk. Berhubunganlah secara pribadi dengan Tuhan. Singer biar memujikan pujian dengan lembut. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Bapak Ibu tetap mengambil sikap duduk untuk boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. darah-Mu
tidak makan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan meminum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia pada kehidupan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan meminum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Bapa, kami mengucap syukur hari ini sebab kami anak-anak-Mu, gereja-Mu ini telah berkumpul kembali untuk mengadakan perjamuan kudus, untuk makan daging-Mu dan minum darah-Mu, dan mengenang akan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Engkau juga senantiasa mengingat kami anak-anak-Mu yang selalu mengenang Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat roti lebih tinggi dari kepala. Bapak, kami mengucap syukur untuk roti ini, sebab setiap kami yang duduk di sini yang akan memakannya percaya dan mengaku, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur sebab Engkau telah memberikan Putra-Mu. Dan kami mengucap syukur sebab bila mana kami makan tubuh Putra-Mu, kami beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Adapun pada malam sebelum Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengangkatnya, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagimu, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Bukankah ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap kami yang berdiri di sini yang akan meminumnya percaya dan mengaku, inilah cawan perjanjian yang baru oleh darah. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau telah mengadakan perjanjian ini, dan kami mengucap syukur sebab oleh bilur-bilur Putra-Mu kami sembuh. Amin. Kemudian Yesus mengambil cawan anggur, mengangkatnya, mengucap syukur atasnya dan menyerahkan kepada murid-muridnya seraya berkata, inilah cawan perjanjian yang baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Bukankah ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Darah Kristus. Amin. Darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami mengucap syukur sebab kami telah mengadakan perjamuan pada saat ini, dan kami telah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, dan mengenang akan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau tidak lagi melihat dosa-dosa kami. Amin. Namun Engkau lebih memperhatikan gereja-Mu ini dan gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi. Kami mengucap syukur untuk damai sejahtera-Mu yang telah Kau tinggalkan bagi kami, dan Roh Kudus-Mu yang telah Kau utus dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Oleh karena pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, kami sangat bersukacita. Oleh sebab itu kami semua bersama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan muliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada yang belum hafal doa Bapak kami? Nanti minta Kak Oya supaya bisa dituliskan. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya.